understand it. Oke, jadi sudah hari Kamis lagi dan itu berarti saatnya kita bahas prediksi lagi. Dan ya sudah setengah musim F1 2025. Gak kerasa ya, waktu berjalan dengan cepat. Perasaan baru kemarin F1 2025 tuh dimulai. Tapi seperti MCL 39, waktu tuh juga berjalan dengan sangat cepat ya seperti gue bilang tadi. Yowes dah, tanpa basa-basi langsung saja gue bahas prediksi gue untuk British Grand Prix minggu ini. Prediksi pertama gue akan bahas dulu pole dan pemenangnya. Seperti biasa ya, pole-nya ya, gue merasakan aura-aura kebangkitan Ferrari di sini. Apalagi setelah weekend Austria kemarin, di mana mereka merupakan second best team. Dan walaupun update mereka lagi-lagi seperti tertunda untuk Spa jadinya ya, bukan untuk Silverstone. Dan mengingat cuaca weekend ini kelihatannya akan turun hujan, jadi untuk pole nanti gue akan prediksi Max Verstappen. Kocak pada bahas Ferrari, malah pole-nya Max. Waduh. Oke. Kenapa Max? Karena Max tuh sangat jago di hujan. Dan Max biasanya memiliki pola musim ini di mana satu balapan jelek, habis itu berikutnya malah bagus. Satunya lagi jelek, berikutnya lagi bagus. Kayak gitu aja terus polanya ya kan. Jadi gue yakin Max bisa tampil bagus di sini dan meraih pole tuh menurut gue bisa banget. Dia udah meraih berapa kali pole juga musim ini. Nah, untuk pemenangnya ya, sama nih sebenarnya. Gue rasa di race siapapun bisa menang ya. Dan hujan pun berpeluang turun. Kayaknya pembalap-pembalap sekarang tuh emang jago-jago di hujan semua gitu. Emang Max sih yang paling bagus, tapi yang lain juga memiliki peluang yang gak kalah besarnya untuk menang dalam kondisi hujan. Jadi untuk pemenang di British Grand Prix ini, gue akan berikan ke George Russell. Nah, George sendiri memiliki rekor yang kurang bagus ketika balapan di Silverstone. Gue tahu, ya udah kayak Jenson Button aja lah ya. Tapi seperti Kanada kemarin, ini bisa jadi kesempatan untuk George redemption lagi dan menang di second try. Musim lalu, apa saja ada masalah reliability ya kan? Tapi kali ini sepertinya akan berbeda. Atau malah ya sama aja mengingat Mercedes tuh reliability-nya kayak gimana bakalan ini. Lalu untuk Lewis gimana nih bang? Di thumbnail lu tulis kemenangan ke-10 kah? Tapi ya lu prediksi malah George Russell yang menang. Gimana lu bang gitu kan? Ya kan gini, di thumbnail itu kan ada tertanya. Itu berarti kan baru pertanyaan, bukan pernyataan ya. Ya intinya gue akan tetap prediksi Lewis di balapan ini. Karena nggak afdol pastinya kalau gue ninggalin dia di prediksi ini, oke? Jadi Silverstone gue akan prediksi bahwa Lewis tuh akan meraih podium pertamanya bersama Ferrari di race real ya. Cukup aneh nih, dan gue juga baru nyadar Lewis tuh musim ini belum meraih podium satu pun, dan kita sudah masuk ke setengah musim. Bisa dikatakan dari segi rekor, ya rekor podiumless di 2025 ini merupakan rekor terburuk dia selama berkarir di F1-nya. Emang bener sih, dia udah meraih 2 podium di sprint race dan salah satunya juga kemenangan. Tapi race realnya lah yang harus kita hitung ya kan. Lewis akan balapan di track dimana dia tuh udah meraih kesuksesan besar dan mencetak rekor sebagai pembalap yang menang balapan terbanyak dalam satu track ya, yaitu Silverstone. 9 kali dia menang. Dan tentunya kita tidak boleh melupakan bahwa ini merupakan home race-nya doi. Ingat teori Seipel 2020, home race itu ada tekanan tersendiri tapi di saat yang sama bisa jadi booster untuk pembalap tersebut. Jadi emang betul, kita semua kalau udah balapan di rumah sendiri, semangatnya pasti naik karena fans kita tuh pada datang untuk dukung kita. Lalu keluarga juga biasanya pasti nonton. Jadi track ini bisa jadi tempat di mana Lewis bangkit musim ini atau ya endingnya ya bakal sama kayak udah-udah. Oh ya, gue juga baru nyadar, tapi Lewis lagi streak podium Silverstone juga dari 2014 sampai 2024. Nah masa nggak mau extend ya kan? Prediksi ketiga gue akan prediksi Lando Norris, pembalap British ketiga nih di grid. Dan ya setelah balapan horor di Kanada, dia mampu comeback dengan cepat dan menang dengan cara yang apik di Austria. Jadi what's next? Akankah dia terus melanjutkan momentum tersebut di home race-nya? Sama kayak George, Lando juga pastinya ingin redemption setelah balapan musim lalu di mana doi bisa aja menang kalau bukan karena strategi nggak jelas McLaren itu. Tapi Lando musim ini cukup unik. Doi itu demen banget menang di home race para rival-rivalnya. Menang di Australia, home race-nya Oscar, lalu home race-nya Charles di Monaco, dan kemarin home race-nya Red Bull di Austria. Dan gak hanya musim ini, musim lalu juga dia menang di home race Max di Zandvoort ya kan. Nah bagaimana dengan home race-nya sendiri? Sorry fans Lando, tapi gue punya feeling bahwa doi tidak akan finish di podium minggu ini. Mungkin top 4 atau top 5 bisa, tapi untuk podium gue lagi nggak enak kayak feelingnya untuk Lando kali ini ya. Tapi kabar baiknya untuk fans Lando ya, setiap kali gue prediksi Lando bakal bagus, malah amsyong dia. Tapi malah kebalikannya juga, di saat gue prediksi amsyong malah bagus.
Jadi seperti ada sedikit kutukannya Cinol ya kalau gue prediksi soal Lando Norris. Selalu kebalik-balik gitu soalnya. Tapi menurut gue dia harus hati-hati juga, karena dengan kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak di Silverstone, seperti biasa, cuacanya British ya dia harus was-was agar tidak kejadian lagi tuh momen see you again di Sao Paulo musim lalu. Prediksi keempat, nah kayaknya gue full prediksi pembalap British ya kali ini ya. Gue akan prediksi British driver keempat yaitu Ober atau Ollie Bearman. Nah udah lama juga nih gue nggak prediksi Haas ya, karena jujur aja ini tim musim ini bener roller coaster banget gitu. Sekalinya jelek ya jelek banget, tapi sekalinya bagus ya bagus banget dan bisa cetak poin-poin besar. Itu juga alasan kenapa mereka tuh sekarang berada di posisi ke-7 klasemen konstruktor ya, karena itu. Tapi dengan kondisi cuaca yang kemungkinan bakal gado-gado dan Ollie-nya pasti termotivasi dan semangat karena ini merupakan home race pertamanya di F1, gue akan prediksi bahwa Ober akan kembali mencetak poin dan top 10 pertamanya di home race F1-nya. Musim ini gue rasa Ober tampil sesuai dengan ekspektasi. Dia kenceng dan bisa diandalkan beberapa kali. Tentu ada kesalahan sana sini tapi ya lumayan minim lah sejauh ini ya. Namun ya baik lagi, masih perlu perkembangan seiring berjalannya musim, jangan sampai stuck doang di situ. Terakhir kali dia cetak poin juga di Bahrain, dimana itu udah 8 ronde yang lalu. Sementara jarak poinnya dengan Esteban juga cukup besar. Yaitu emang terbantu sama experience Esteban untuk memanfaatkan peluang-peluang cetak poin besarnya. Tapi gue yakin Ober juga bisa, dan semoga aja ini akan jadi salah satu weekend di mana Haas lagi bagus-bagusnya, karena ayolah, kita perlu kekuatan gritty Haas kembali di Silverstone ya. Jadi ya gue prediksi Ober akan meraih poin dan finish di kisarannya ke-8 atau 10 lah ya. Gue kemarin juga baru cek-cek ya rekornya Ober di Silverstone tuh saat feeder series kayak gimana, dan emang terlihat sedikit kurang ya, cuma 1 kali podium kalau nggak salah. Tapi kalau udah di F1, gue rasa CV tersebut udah nggak penting. Yang terpenting ialah bagaimana hasilnya di F1 nanti. Ya sama kayak di real life lah. CV itu udah jadi formalitas saja, yang penting tuh actionnya saat kerja tuh kayak gimana cuy. Nah, prediksi kelima seperti biasa gue akan prediksi di luar tim dan pembalap. Prediksi apa ya? Bingung nih gue. Dan ngomong-ngomong soal prediksi kelima, udah mulai amsyong dikit ya kan? 2 kali salah secara berturut-turut. Dan oke, sepertinya gue akan prediksi, ya ini bukan gue doain ya. Lagi-lagi ini salah satu prediksi yang dimana gue harap tuh salah. Cuman gue punya feeling kalau di lap pertama pasti akan ada insiden. Entah itu saat turn 1, di village, atau cops kayak wisata masa lalu ya. Atau dimanapun dah. Ya gue harap sih semua pembalap tuh aman. Tapi dengan kondisi cuaca yang sepertinya bakal hujan, hal-hal tersebut berpotensi terjadi, dan jangankan saat hujan, saat kondisi kering pun bisa aja hal-hal tersebut terjadi. Nah kita lihat aja dah, tapi amit-amit jangan sampai ada kejadian kayak Guan Yu Zhou di 2022 kemarin, karena cuy, itu salah satu crash yang main mengerikan juga, dan gak hanya bahaya untuk Zhou dan para pembalap lainnya saat itu, tapi untuk para penonton juga, karena itu crashnya sampai ke arah barrier grandstand, sampai kejepit gitu ya. Takutnya kan ada puing-puing yang terbang ke arah grandstand, itu bahaya banget cuy. Jadi ya we will see lah ya. Gue sih prediksi kelima salah lagi kan maksudnya bang. Asyam kalian semua. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, udah capek cuy. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.